ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah jamaah sekalian kita masih diberikan tambahan kehidupan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas. Dan ini satu nikmat yang tidak ternilai harganya. Tentunya dengan nikmat kehidupan tersebut kita berusaha untuk menggunakannya dalam kebaikan sehingga kita termasuk insyaallah ta'ala hamba-hamba Allah yang diridhoi olehnya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kuliah yang atau nasihat yang ringkas ini, saya mengambil faedah dari sebuah buku yang berjudul Petunjuk Anda Menuju Sebuah Ketaatan yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ad-Dubai, di mana dalam kitab ini jemaah sekalian ada beberapa perkara-perkara, amal-amal, perbuatan yang dengannya kalau kita lakukan bisa menambah kuantitas dan kualitas amal-amal soleh kita. Di antara yang beliau sebutkan jemaah sekalian, peluang pahala yang bisa kita tingkatkan dalam hidup, yang pertama kata beliau adalah qiyamul lail atau sholat di malam hari. Qiyamul lail ini merupakan sholat yang paling utama atau paling afdal jemaah sekalian setelah sholat yang 5 waktu. Maksudnya sholat yang 5 waktu, nah yang paling afdal setelahnya sholat qiyamul lail. Waktunya panjang jemaah sekalian, mulai dari setelah ba'diyah isya sampai menjelang subuh. Apabila kita bisa memberikan sebagian waktu kita, menggunakan sebagian waktu kita di malam hari tersebut, maka ini satu keutamaan yang sangat luar biasa. Waktunya sangat panjang, paling utamanya sepertiga malam yang akhir, dan tidak mengapa kita melakukannya setelah ba'diyah isya atau di awal malam. Sholat tersebut berupa sholat tahajud dan sholat witir sama sekalian. Kalau kita sudah terbiasa melakukannya, maka istiqomahlah. Dan kalau kita barangkali ada yang ingin memulainya, maka bisa memulai dengan sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kedepannya di masa mendatang bisa kita tingkatkan lagi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, wa afdalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua jemaah sekalian, di antara perkara yang bisa kita tingkatkan dalam hidup ini adalah kata beliau melaksanakan sholat-sholat sunnah tambahan atau sholat-sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya tidak ada seorang hamba muslim pun yang dia itu sholat setiap harinya 12 rakaat. Ya, 2 rakaatnya sebelum sholat subuh, setelah masuk adzan subuh, 2 rakaat setelah masuk adzan zuhur, sebelum sholat zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Nah, kalau orang itu istiqomah melakukannya sama sekalian, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan bagi hamba itu sebuah rumah di surga. Bayangkan, dibangunkan sebuah rumah di surga, artinya orang itu apa? Dimudahkan jalannya menuju surga. Bukankah ini yang kita inginkan jemaah sekalian, surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu cara untuk meraihnya dengan istiqomah menunaikan sholat-sholat yang 12 rakaat tersebut. Sahabiah yang meriwayatkan hadis ini jemaah sekalian, ketika mendengarnya tidak pernah meninggalkannya. Perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat tersebut, sahabiah tadi, semenjak mendengarnya tidak pernah meninggalkannya. Ini salah satu peluang pahala yang sangat luar biasa fadilahnya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, di antara faedah yang lain yang bisa kita lakukan dalam hidup ini yaitu menjawab
ucapan atau panggilan muadzin dalam azan. Orang yang menjawab azan, kemudian setelahnya berdoa jamaah sekalian, ternyata di situ ada nilai-nilai fadilahnya. Ketika muadzin mengumandangkan azannya, kita menirukan bacaan muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Seakan-akan kita mengatakan, wahai orang yang menyeru azan, ya kami tidak bisa menunaikan sholat berangkat ke masjid kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu. Marilah menuju sholat, marilah menuju kebahagiaan. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah azan jangan lupa untuk berdoa, dan bisa kita tambahkan bersolawat sebelum berdoa tersebut, di mana doanya seperti yang kita hafal bersama, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan bil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmud alladzi wa'ada. Ini satu kebaikan teman sekalian yang kalau kita istiqomah padanya, di situ ada nilai-nilai kebaikan. Insya Allah dengannya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana intisari dari doa tersebut, kita berdoa kepada Allah agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan tempat yang mahmud dan tempat yang terpuji, wasilah, satu tempat yang tidak dihuni kecuali oleh seorang hamba dari seluruh manusia yang ada, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali mendapatkan tempat tersebut. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, di antara peluang pahala dalam kehidupan ini adalah dengan sholatul duha, ya, sholat duha. Tadi sholat qiyamul lail di malam hari, di pagi hari ada sholatul duha. Waktunya setelah terbitnya matahari, ya, kita beri jeda beberapa menit sampai sebelum zuhur. Waktunya luas sekali. Semakin ke atas semakin afdal. Sebagaimana qiyamul lail semakin ke arah sepertiga malam akhir semakin afdal, demikian pula sholat duha semakin ke atas jamnya. Yang penting sebelum zuhur ini semakin utama, menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki jemaah sekalian. Fadilahnya seakan-akan dia menunaikan sedekah sebanyak 360 kali. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa masing-masing dari tiap persendian itu ada sedekahnya. Yang itu semua maksud beliau bisa dicukupkan dengan sholat duha 2 rakaat yang dilakukan seseorang. Ya, persendian yang jumlahnya 360 persendian sama sekalian. Yang kalau seseorang sholat duha, seakan-akan dia menunaikan sedekah dari masing-masing persendian yang ada pada tubuhnya. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, di antara fawaid atau fadilah yang bisa kita maksimalkan dalam hidup, yaitu bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita mendengar nama beliau, kita menulis, mengucap nama beliau jemaah sekalian, maka dianjurkan sekali bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyatakan, man sholla alayya wahidah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada hamba tersebut 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kita perbanyak, utamanya di hari Jumat, di malam Jumat, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara peluang pahala yang lain jemaah sekalian, yaitu dengan banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Kita perhatikan bagaimana sejarah para sahabat, para ulama di masa-masa dahulu. Mereka memiliki waktu yang luar biasa luangnya untuk banyak baca Al-Quran. Dan di tengah kesibukan kita, maka di sini sempatkanlah untuk banyak baca Al-Quran. Rutinkanlah baca Al-Quran tersebut jemaah sekalian, karena di balik membaca Al-Quran tersebut terdapat nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 1 hurufnya, insya Allah kita akan dibalasi 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali kebajikan. Coba bisa kita hitung 1 halaman saja sudah berapa ayat-ayat atau huruf-huruf Al-Quran padanya. 1 halaman saja, apatah lagi kalau lebih daripada itu semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara peluang pahala yang lainnya, yang berikutnya adalah menyambung tali silaturahim. Kita punya saudara, kita punya keluarga, punya kerabat. Ketika menyambungnya jemaah sekalian, ini sangat dituntunkan dalam agama, dan di situ ada nilai pahala. Kemudian juga ada kelebihan yang lain, yaitu insya Allah berkahi hartanya, dan juga Allah panjangkan usianya. Menyambung silaturahim, menyambung dengan keluarga terdekat kita, ini diperintahkan di dalam agama. Yang terakhir jemaah sekalian, di antara keutamaan-keutamaan yang bisa kita tingkatkan dalam hidup ini, yaitu dengan banyak bersahabat.
bersabar. Sabar kata para ulama dalam 3 aspek. Yang pertama dalam menjalankan ketaatan, yang kedua dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Satu di antara ujian tersebut ketika seseorang diuji dengan sakit. Dan dia sakit, lalu dia berharap mendapatkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menguatkan kesabarannya, dia ingin pahala di sisi Allah, maka insya Allah sakitnya tersebut menjadi penggugur dari dosa-dosanya. Orang yang sabar sama sekalian insya Allah akan terasa ringan ujian yang dia dapatkan, yang dia rasakan, dan pun dia akan mendapatkan pahala serta maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya keadaan seorang mukmin sampai Nabi SAW menyatakan ajaban di amril mukmin, sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Apabila mendapatinya kebaikan, dia kenikmatan, maka dia bersyukur, dan itulah yang lebih baik baginya. Kalau dia mendapatkan dharra, kemudaratan, ujian, cobaan, sabar, lalu dia bersabar, maka itulah yang lebih baik baginya. Mudah-mudahan jemaah sekalian dengan beberapa maaf, ini selalu sebenarnya sama dia, Bu Ida Amir Rais ngomong gitu. Ya, sampaikan. Sobat-sobat